Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu masih berkaitan dengan hadis Jibril tentang pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amaratus saah, yaitu tanda-tanda terjadinya yaumul qiyamah. Kemudian kita bahas alamatul kubra, tanda-tanda yang besar yang sudah mendekati terjadinya yaumul qiyamah. Dan pembahasan kita pada poin yang pertama yaitu masalah khurujud dajjal, keluarnya al-masih ad-dajjal. Kemarin kita ambil faidah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkaitan tentang seorang yang keluar ketika dajjal ini berada di sekitar Madinah, karena sebagaimana nas bahwa dajjal ini tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ketika di luar kota Madinah keluarlah seorang rajul yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membantah Dajjal sampai akhirnya dibunuh oleh Dajjal untuk membuat syubhat di kalangan para pengikutnya supaya semakin meyakini akan kedustaan Dajjal ini dengan pengakuan dia sebagai Rabb mereka. Maka dibunuhlah orang tersebut dengan dibelah menjadi dua, kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal lalu hidup, dan itu semakin meyakinkan pengikutnya bahwa Dajjal itu Rabb mereka, pada itu adalah kedustaan. Kemudian ketika si mukmin ini tadi membantah kembali Dajjal, Dajjal berupaya mau membunuhnya untuk yang kedua kali, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan kepada Dajjal tersebut untuk membunuh orang tadi. Faedah yang sudah kita ambil, pertama, pentingnya kita ini menanamkan apa? Al-aqidah dan manhaj di dalam diri kita masing-masing. Ya, terutama masalah tauhid. Lebih khusus lagi tauhid fil asma was sifat. Karena masalah Dajjal ini erat sekali kaitannya dengan tauhid fil asma was sifat. Dari sifat-sifat Dajjal yang sudah kita sampaikan, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan masalah itu. Kemudian faedah yang kedua yang kemarin kita jelaskan, bahwasanya seorang yang berhak untuk menghadang atau menghadapi ahli bidah atau tokoh-tokoh kebid'ahan ataupun orang-orang yang menyebarkan kesesatan yang lainnya, itu bukan semua orang
tetapi adalah al-ulama, ahlul ilmi, ataupun seorang talabatul ilmi yang betul-betul mapan ilmunya. Kita lihat dari faedah hadis tadi, bahwasanya yang keluar menemui Dajjal dan membantah mereka, atau membantah dia adalah seorang yang betul-betul yakin akan keimanannya, betul-betul kokoh dengan ilmunya, sehingga dia bisa dan mampu melawan Dajjal. Di samping itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan dalam hadis yang lain, ada seorang yang yahsibuhul mu'min, dia menyangka dirinya itu beriman, ya kan? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza kharajad Dajjal falyan'a anhu, apabila Dajjal ini telah keluar, maka larilah kalian atau menghindarlah kalian dari Dajjal, berlindunglah kalian dari apa? Dajjal. Kenapa? Karena ada seorang yang yahsibuhu mukmin, jadi dia menganggap dirinya itu beriman, akhirnya menemui Dajjal, barangkali dengan niat mau membantah Dajjal tadi, tapi dengan modal tidak ada, akhirnya justru malah menjadi pengikut Dajjal karena kerasnya syubhat yang diberikan Dajjal terhadap dirinya. Nah, diambil dari faidah dua hadis tadi, bahwa yang berhak menghadap, membendung atau membantah ahli bidah itu tidak semua orang, tapi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya ilmu yang mapan. Jadi dari kalangan para ulama. Ya, kemarin insyaallah panjang lebar sudah kita terangkan masalah itu. Kemudian yang ketiga, faedah yang juga sudah kita ambil, anfaul ilmi. Jadi paling bermanfaatnya ilmu bagi manusia itu adalah ilmu bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang penting, ya, karena semua itu berpijak kepada hal ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kondisi hari ini masing-masing kelompok mengatakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika memahami Al-Quran dan sunnah ini bukan dengan pemahaman yang tepat, bukan dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman yang memang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan pemahaman itu untuk umat ini, tapi dipahami dengan versi kelompoknya masing-masing. Kita lihat, nah, semua kelompok itu. Barangkali di Indonesia ada Nahdliyah atau NU, kata-kata. Itu juga mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bahkan mendakwakan bahwa mereka adalah orang yang memuliakan siapa? Ulama. Demikian juga Muhammadiyah mengajak kepada Al-Quran dan hadis. Demikian juga barangkali LDI mengajak kepada Al-Quran dan hadis. Jamaatul Muslimin, ada Ikhwanul Muslimin, ada apa lagi? Jamaatul Tabligh, ada apa lagi? Hizbut Tahrir, macam-macam Persis. Yang semua mereka slogannya atau sembonya apa? Kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua itu cuma dipahami dengan pemahaman lokal, yaitu pemahaman dari kelompok mereka masing-masing, dan tidak dipahami dengan pemahaman ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah selanjutnya dari kemarin yang sudah kita ambil dari hadis berkenaan seorang yang keluar menghadang Dajjal tadi, isbatul karamah li awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Adanya keyakinan, benarnya keyakinan bahwasanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki al-karamah. Karamah. Jadi karamah itu kadang-kadang berbentuk suatu kejadian yang di luar adat, kharikul adah, tetapi hal itu mujarrad, murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sarana atau tidak ada bentuk tertentu atau khusus untuk mencari karamah ini, tidak ada. Ini bukan sebagaimana apa cerita konyol itu namanya, cerita fiktif ya, atau lelucon yang masyhur di negeri kita ini tentang pendidikan para wali songo.
Ada kan seperti itu. Jadi ada untuk memiliki semacam apa kharikul had, ada suatu yang menyimpang dari adat yang diyakini oleh mayoritas manusia sebagai karamah mereka karena mereka para wali, itu ada tarbiyah khusus. Seperti Sunan Kalijogo itu kan. Jadi ditaruh situ sama gurunya, suruh duduk, kasih tongkat, tep, dah. Pokoknya kalau saya belum datang nggak boleh pergi. Sampai kayunya tumbuh mengerumui dirinya, katakan udah dia hidup di tempat yang lebat karena kayunya tadi tumbuh bertahun-tahun itu. Lah kalau kita lihat selama di situ itu dia sudah tidak sholat, ya tak? Tidak wudu, nggak boleh gerak kok, bagaimana? Nggak sholat, nggak wudu, nggak apa, tahu-tahu jadi wali. Dan itu mustahil, mustahil. Itu maka kita katakan itu sekedar dongeng, cerita lucu, itu mustahil. Masa seorang nggak kencing, nggak berak, nggak makan, nggak minum situ berpuluh-puluh tahun, itu mustahil. Cuman anehnya kenapa kaum muslimin itu kok bisa percaya seperti itu? Ditulis di buku, difilmkan, ya, diajarkan, bahkan mungkin ada video dan seterusnya. Dan dianggap kesaktian yang diperoleh itu adalah sebagai apa? Karamah. Itu keliru. Karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga sebelumnya Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan yang maknanya perbedaan antara al-karamah dengan sihir. Salah satunya saja, di sana banyak perinjanya. Salah satunya, apabila itu al-karamah, itu tidak mungkin terbatalkan dengan ruqyah syar'iyyah. Tidak terbatalkan. Biar dibacakan ini ayat kursi atau mungkin muawwidhatayn, ini nggak mau, itu karamah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mempunyai adalah orang-orang yang saleh. Nah, berbeda dengan sihir. Jadi kalau itu sihir, katakanlah, diberikan kepadanya ruqyah syar'iyyah, akan hilang. Kan itu berasal dari apa? Dari setan. Dan setan itu takut dengan ruqyah syar'iyyah yang diajarkan oleh Allah maupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu perbedaannya. Ya, jadi sebagaimana pula diterangkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Ushulus Sittah, beliau menyatakannya. Dalam arti masalah karamah ini masalah yang Masya Allah. Jadi kalau dulu pada masa salaful ummah, pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, atau mungkin pada masa tabi'in, itu masih sangat jelas mana yang karamah dan mana yang sihir. Jadi perkara yang begitu gamblang dulu, namanya orang diberi karamah oleh Allah itu pribadi orang itu jelas bahwa dia adalah seorang yang beriman, dia adalah seorang yang bertakwa, dia adalah seorang yang beriltizam di atas sunnah dan seterusnya. Adapun hari ini setiap orang yang mempunyai kemampuan kharikul adah, menyelisihi keumuman manusia, berarti itu adalah karamah. Tidak ditilik kepada manusianya, sholat apa tidak sholat, malu apa tidak malu. Kadang telanjang bulat nggak pakai apa, sebagaimana yang kita kisahkan itu kan. Jadi orang naik mobil katakanlah putih, yang kelasnya Masya Allah, nggak pakai baju sama sekali. Tadinya orang meneriaki tidak boleh dan seterusnya ribut. Tapi ketika dia tanya berapa ongkosnya, ketika dijawab dengan jumlah tertentu, katakan 50.000, dia keluarkan uang itu dari sakunya. Tapi nggak punya saku, kulit. Kalau kita di sini keluarkan uang lebaran 50.000, semua terperangah heran. Lalu yang lainnya letup, katakanlah seolah-olah diwahyu oleh setan. Hati-hati, jangan kita sembarangan. Barangkali Allah memberikan kelebihan kepada orang sekalipun warnanya seperti itu. Nah, apa mungkin itu wali Allah telanjang bulat di terminal Keramat Umum tanpa malu? Cuman mampu katakanlah menyihir mengeluarkan uang 50.000 lalu kita terperangah. Dan itu kenyataan umat kita hari ini. Nah, jadi karamah yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya itu memang ada. Dan ingat bahwasanya yang dimaksud dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah secara umum kaum muslimin. Jadi semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah auliaullah, wali-walinya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah iman itu tentu berbeda dengan tingkatannya. Sebagaimana kemarin yang sudah kita terangkan masalah apa? Al-iman. Ada orang yang sampai kepada derajat iman sempurna seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang itu bisa kita pastikan bahwa beliau radhiyallahu anhu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh ashabi Rasulullah SAW adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya.
Sampai andaikan kita ini betul-betul beriman dengan iman yang benar, mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, mengikuti sunnah Nabi dengan manhaj yang benar, berarti kita ini wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah dia dapat karamah apa tidak, itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang seperti ini, berarti itu adalah karamah. Tapi kalau yang melakukan khariqul adah tadi adalah orang-orang yang kita tidak ketahui bagaimana kapasitas imannya, dilihat surah zahirnya tidak orang yang ahli ibadah kepada Allah, biasa menyelisih sunnah, bahkan sebagai pendekar kebid'ahan barangkali dan seterusnya, itu mustahil karamah Allah akan ada pada. Jadi seperti itu membedakannya. Seperti kita katakan Maryam, ya, ibunya Isa ibn Maryam, itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditakdirkan oleh Allah hamil. Kemudian sampai pada waktu mau melahirkan, dia menyendiri, susah. Karena dia enggak punya suami, hamil. Susah kalau orang dulu. Padahal itu betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah, sedih, katakanlah meratapi nasib dia dan seterusnya, dia susah. Akhirnya datang malaikat memberikan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pokok kurma yang kering, katakanlah pohon kurma itu yang kering, yang sudah nggak mungkin mengeluarkan daun aja nggak ada, ya? Kemudian disuruh katakanlah dipukul atau ditepuk oleh Maryam tadi, keluarlah, jatuh berbuahlah pohon kurma tadi untuk memberi makan kepada Maryam. Itu kan karamah, khariqul adah. Yang Allah beri adalah Maryam, seorang yang sudah jelas-jelas beriman kepada Allah, seorang yang jelas-jelas tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang wanita yang dijadikan oleh Allah lambang kebagusan, kan? Ketika Allah membuat permisalan kepada orang yang beriman, siapa? Wa Maryam, dan Maryam. Maka khariqul adah yang terjadi pada Maryam itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga seorang sahabiah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tertinggal, dia seorang diri berhijrah, kehausan dia di tengah jalan, tidak mendapatkan minum di tengah padang pasir. Lalu dia mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu turun timba dari langit. Kalau saya tanya panjangnya seberapa tambangnya itu gak usah. Tahu-tahu ada timba dari langit. Kemudian memberi minum kepada dirinya. Dan dia rasakan kesegaran yang seolah-olah tidak akan pernah haus selamanya. Itu seorang sahabiah yang dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menghindari siksaan orang-orang kufar Quraisy di Makkah, mempertahankan agamanya betul-betul karena Allah. Semacam itu adalah apa? Al-karamah. Dan dia tidak baca mantra-mantra. Seorang penunggu misalkan dipanggil roh mbah-mbah dan seterusnya, akhir keluarlah timba, itu sihir. Dia sekedar mengadukan nasibnya kepada siapa? Kepada Allah. Andai karena Allah tidak memberi, ya sudah selesai. Jadi karamah itu ada. Ada di antara sahabat yang mungkin pas perang, katakanlah dikejar musuhnya, kemudian lari di atas air, katakanlah dengan kudanya itu tadi, tidak tenggelam misalkan. Itu semua adalah karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Umar ketika dia di Madinah, di atas mimbar, dia terkejut. Tiba-tiba terkejut di atas mimbar itu, lalu teriak, mengomando pasukan perang. Padahal pasukan perangnya jauh di sana. Akhirnya yang di sana ditanya, mendengar komando dan ucapan Umar itu tadi. Itu karamah. Yang dipahami oleh orang-orang Sufia itu karena apa? Kemampuan sampai ke derajat kasafah. Jadi bisa membuka tabir. Jadi orang yang dekat bisa jadi jauh, bisa yang jauh bisa jadi apa? Dekat. Suara bisa menjangkau sekian, katakanlah kilometer atau lebih, katakanlah. Itu adalah keyakinan yang batin. Itu semua karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Jelas ya? Berbeda dengan apa yang terjadi mayoritas hari ini. Itu tidak bisa kita katakan karamah, karena umumnya yang terjadi pada manusia hari ini ditilik kepada pemiliknya itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa membandingkan mukjizat dengan karamah, dengan sihir tadi. Tidak bisa. Karena mukjizat itu hanya Allah berikan kepada siapa?
para rasulnya. Sedang karamah diberikan kepada siapa? Wali-walinya. Sedang yang namanya sihir itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amat disayangkan ketika ada seorang tokoh dari Hizbiyah Ikhwanil Muslimin, tokoh lamanya, bahkan ini termasuk muassisnya, yang menerangkan tentang peringatan Isra Mi'raj. Jadi dia melakukan peringatan Isra Mi'raj, dan itu biasa bagi mereka. Gak ada bid'ah dalam agama ini. Ya, orang Ikhwan itu gak ada bid'ah dalam agama ini. Bid'ah ini kalau kita istiqamah di atas sunnah itu baru bid'ah. Gak mau berpolitik, gak mau fikul wakil, itu bid'ah. Ya. Ketika menerangkan tentang Isra Mi'raj, bahwa Nabi SAW itu Mi'raj, ya, dari Palestina naik menuju Allah di Sidratil Muntaha. Padahal keyakinan mereka Allah tidak di sana. Tapi ini keterangan mereka seperti itu, menerangkan Isra Mi'raj. Lalu menyampaikan apa yang maknanya. Kita tidak usah heran semacam ini. Kita lihat bagaimana Syekh itu tokoh agama fil Hindi di Hindia. Tokoh-tokoh agama Buddha itu jadi Hindu di India. Ya. Itu dikubur katakanlah di dalam tanah dengan kedalaman yang dalam katakanlah bisa 2 meter. Dikubur di situ, ditimbun betul seperti orang mati. Hidup tapi dikubur di situ. Itu sampai kadang-kadang 3 hari, 4 hari, seminggu tidak mati. Begitu dibongkar keluar segar bukan. Bahkan bisa jadi tambah segar. Itu saja terjadi pada mereka. Bagaimana lagi dengan seorang Rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba apa madaratnya ini? Ya? Seolah-olah ini mengesankan kepada umat bahwa apa yang dilakukan oleh para Hindu di India sana itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah sihir. Lalu dikaitkan dengan siapa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan disamakan. Sekalipun tingkatannya dibedakan. Itu Rasul, ini para Syekh. Tapi masing-masing diberi oleh Allah. Kalau Rasul bisa naik sampai ke langit sana. Tapi kalau ini ditimbun 3 hari, 4 hari tidak mengapa. Ini bahaya. Tidak adanya ingkar kepada apa? Perbuatan kufur yang jelas-jelas apa? Kufur. Lain. Itu sihir. Ini mukjizat. Dan apa yang kita sudah terangkan tadi terjadi pada para sahabat atau kepada Maryam bintu Imran itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak mengingkari karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Itu ada dan itu memang sabit atau tetap baik di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, baik dalam bentuk isyarat sebagaimana dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk isyarat dan praktek yang terjadi ada. Cuman wali-wali Allah itu yang perlu diluruskan. Jadi kita tidak haus atau berdalam diri membahas tentang karamah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita ini membahas siapa wali Allah dan siapa wali-wali syaitan. Di sana Syekhul Islam melihat kondisi salah faham yang sudah carut marut seperti itu. Beliau andil menerangkan ke tengah-tengah umat dengan tulisan beliau dalam kitabnya yang sangat bagus untuk menerangkan di tengah umat ini siapa wali-wali Allah dan siapa wali-wali syaitan. Beliau menulis satu buku yang berjudul Al-Farq Baina Awliya'ur Rahman wa Awliya'us Syaitan. Jadi perbedaan antara wali-wali Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan wali-wali syaitan. Jadi berdasarkan hadis tadi isbat ada penetapan karamah. Tapi ingat, apa yang terjadi pada Dajjal itu bukan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia gunakan sebagai alat untuk menipu umat sehingga umat itu mengesankan itu mungkin mukjizat atau sebelumnya mungkin itu karamah, bahkan bisa jadi itu adalah sifat ketuhanan sebagaimana Dajjal mengaku seperti itu. Jadi karamah itu ada. Tapi kita harus tempatkan karamah pada tempatnya. Jelas ya? Nah. Kemudian yang kelima dari faedah yang kita ambil dari hadis yang sudah kita terangkan kemarin, ar-raddu ala ahli tasawuf. Bantahan kepada ahli tariqah sufiyah. Orang-orang sufiyah. Ya?
Lianna ma harakal 'adah laysat alamatan aw dalilan ala salahiyatis sahsi. Karena apa yang terjadi pada diri seseorang dari perkara-perkara yang menyelisihi adat atau umumnya manusia, itu bukan tanda atau dalil akan baiknya pemiliknya. Coba ini perhatikan. Kembali kepada poin yang sudah kita terangkan tadi. Jadi kalau seorang mampu melakukan sesuatu yang menyelisihi adat kebiasaan, mampu katakanlah terbang, atau mampu berjalan dalam jarak yang jauh dalam waktu yang singkat, seperti dakwaan orang-orang Tariqah Sufiyah itu, setiap Jumatan di mana? Di Makkah. Syekhnya itu pulang beli kurma di pasar begitu kan, sampai rumah tunjuk ini kurmanya. Nah kalau kurma nggak usah di Makkah, di sini sudah banyak sekali kurma. Ya, lalu didoktrin pengikutnya itu untuk mengakui bahwa syekhnya seperti itu nggak boleh berpikir. Mustahil sedikit batal imannya. Baru sedikit apalagi mustahil total. Sehingga pernah datang kepada anak di Gresik dulu orang pengagum Tariqah Sufiyah itu mengatakan bahwa di belakang rumah gurunya itu ada 2 lubang. Gitu? 1 lubang jurusan Mekah, 1 lubang jurusan Madinah. Sampai saya tanya, ente ngelihat betul nggak lubangnya itu? Itu harus diimani, wali katanya. Jadi di belakang rumahnya itu paling WC, paling loh ya. Tapi harus diimani bahwa itu lubang menuju mana? Mekah dan Madinah. Nggak boleh nggak beriman. Kalau nggak beriman berarti dia batal menjadi anggota apa? Tariqah Sufiyah. Bantah dengan hadis tadi. Kenapa? Buktinya Dajjal yang lebih mampu dari itu. Langit katakanlah turun hujan, turun. Bumi yang tadi kerung-kerungtan, nggak ada tanaman, nggak ada binatang, nggak ada apa, semua kemarau. Ya, suruh keluarkan isinya, keluar. Sekejap itu. Bukan harus nunggu nanam, enggak, sekejap keluar. Tumbuh-tumbuhan hijau, ternak pada gemuk dan seterusnya. Dajjal. Tapi apa itu semua sebagai dalil bahwa Dajjal ini adalah seorang yang saleh? Tidak. Ini bantahan kepada Tariqah Sufiyah. Jadi tidak setiap orang yang mampu memiliki sesuatu yang menyelisih adat kebiasaan, mampu terbang tadi dengan mengatakan dia Jumatan di Mekah, atau mungkin mampu berjalan di atas air, atau nonjok orang sekali langsung kota bumi katakanlah, nanti kota maksudnya rumah sakit ke sana lagi. Nah itu bukan berarti itu sebagai suatu bukti bahwa dia adalah seorang yang saleh. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzurullahu subhanahu wa ta'ala ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk-bentuk dan rupa-rupa kalian, dan Allah tidak melihat jumlah harta benda kalian, tidak. Tapi yang jadi ukuran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi manhaj. Kalau seorang berdiri di atas manhaj yang benar, di atas sunnah Nabi SAW, hikmah kepada sunnah, membela sunnah, apa yang terjadi padanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seorang tidak dikenal seperti itu, sekalipun dia punya kemampuan yang luar biasa, itu adalah tipu daya setan terhadap dirinya dan untuk selainnya. Ambil pelajaran Dajjal yang sudah seperti itu. Jelas ya? Nah, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah faedah-faedah yang kita ambil dari ketika kita menerangkan tentang subhat Dajjal yang demikian keras, sehingga ada seorang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan Nabi SAW adalah afdalur rajul, yang mati di jalan Allah adalah seorang yang menghadang dan menentang Al-Masih Ad-Dajjal itu tadi. Ada 5 faedah itu yang mungkin kalau dikembangkan akan banyak, tetapi itu adalah pokok-pokok supaya kita bisa memahami keadaan hari ini dengan apa yang kita ambil ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir kembali masalah ini kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah." Apabila perkara atau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saat bangkitnya yaumul qiyamah. Dan membantah ahli bidah, serahkan kepada ahlinya. Berfatwa tentang kehormatan manusia, serahkan kepada ahlinya. Berfatwa tentang bolehkah ditumpahkan darah apa tidak, serahkan kepada ahlinya. Jangan masing-masing kita memfatwakan boleh. Dan apalagi kita yang kadang-kadang sedikit ilmu iman lemah.
Setiap hari bergaul dengan kemaksiatan dan kebid'ahan. Sedang kita belum punya bekal untuk memfilter semua itu. Kadang-kadang apa yang kita paham itu sekedar muncul dari kecemburuan kita. Kita ini anak muda yang kadang-kadang berpikir tergesa-gesa, maka serahkan kepada yang ahli dalam masalah itu. Karena kalau tidak, kenyataan sebagaimana terjadi hari ini. Berapa dengan entengnya bahkan mengharap surganya Allah, seorang menumpahkan darah saudaranya. Dianggap itu sebagai jihad fisabilillah. Itu persis sebagaimana seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika dia berpura-pura ikut salat jamaah di Masjid Madinah pada waktu itu. Ya. Di masjid yang Ali radhiyallahu anhu salat di situ. Dia kemudian menghadang di pintu masjid tadi. Itu Ali radhiyallahu anhu itu masuk di waktu salat subuh insyaallah taala. Udah. Langsung ditikamnya. Ya, dengan gerombolannya. Ada yang menikam di kepalanya Ibnu Muljim itu. Jadi pukul kepala Ali itu dengan pedangnya, akhirnya mengucurkan darah. Begitu itu dia iklankan, dia umumkan di hadapan Ali bahwa itu semata-mata mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fahmul Khawarij. Seperti hari ini. Ya, itu semua mereka lakukan jihad, dan kalau mereka mati apa? Segera menuju apa? Surga. Padahal tidak ada satupun ulama yang berdiri bersama mereka. Kan? Bahkan begitu ulama kayaknya kok ngeributin gitu ya. Ibarat jalan itu kok malah bikin jalanin gak lancar, singkirkan ulama jadi. La bin Baz wala Albani wala Ibnu Utsaimin, tinggalkan. Kita punya ulama sendiri dalam masalah ini. Nah seperti itu. Perbuatan orang-orang Khawarij hari ini yang memahami permasalahan itu sekedar apa? Dengan berkobarnya semangat tanpa ilmu yang mapan. Itu satu contoh dari penerapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah." Dan banyaknya terjadi pembunuhan dan sikap urakan yang di atas namakan agama itu adalah tanda-tanda bangkitnya yaumul qiyamah. Itu sebagai dalil kok pro kontranya kaum muslimin dalam masalah itu menunjukkan betapa kecil dan sedikitnya ilmu yang ada pada kaum muslimin terhadap agamanya, sehingga pelaku kejahatan semacam itu masih dianggap sebagai pahlawan. Ingat hadis yang sudah kita bacakan tentang hadis Ruwaibidah, gitu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati ala hadhihi al-ummah sanawatun hadda'at." Akan datang di tengah-tengah umat ini tahun-tahun atau masa-masa yang hadda'at, penuh dengan tipu muslihat. Yusaddaqu fihinna al-kadhib wa yukazzabu fihinna al-amin as-sadiq. Ya? Jadi dibenarkan pada masa itu seorang pendusta dianggap jujur, seorang yang jujur dianggap pendusta. Persis. Seperti Usama ibn Laden atau mungkin Salman al-Auda atau Safar Hawali dianggap shadiq, jujur membimbing umat ini. Tapi seperti Ibn Baz, Albani, Ibnu Utsaimin dan para ulama ahli sunnah dianggap apa? Dusta, menipu umat ini, penjilat kata mereka. Ya? Terus sampai Nabi SAW mengatakan apa? Wa yatakallamu fihinna ar-ruwaibidah. Berbicara pada masa itu ar-ruwaibidah. Qalu wa mar-ruwaibidah ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Seorang yang bodoh berbicara tentang urusan yang menyangkut manusia banyak. Seperti jihad. Ya, seperti itu. Orang yang tidak kita kenal bagaimana belajarnya dan siapa ulama yang membimbingnya dan seterusnya berfatwa tentang bolehnya menumpahkan darah. Dan hari ini Masya Allah seperti itu, fitnah. Ya, karena itu kembali kepada hadis Nabi SAW, kita harus memahami kondisi diri kita. Kalau memang bukan hak kita, serahkan kepada yang berhak, sehingga kita bisa mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan." Sungguhnya Allah memerintah kalian bersikap adil dan berbuat baik. Meletakkan satu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak. Ini hak ulama, berikan pada ulama. Ini haknya seorang thalabatul ilmi, berikan kepadanya. Ini hak seorang muslim, berikan kepadanya, dan seterusnya. Sampai dalam memberikan nasihat yang itu agama, Nabi SAW membedakan.
Kata Nabi SAW, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Dalam hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Diulang 3 kali Nabi SAW. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qal lillah, sendiri. Wali kitabihi, sendiri. Wali rasulihi, sendiri. Kemudian apa? Wali a'immatil muslimin, dan pemimpin kaum muslimin. Wa amatihim, dan umatnya. Nabi membedakan. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pahamilah hadis Nabi SAW, karena itu keluar dari lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian termasuk fitnah dan bahayanya subhat dajjal ini, apa yang tertuang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW menyatakan, ala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa qad hadzara ad-dajjal ummatahu. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali dia telah memperingatkan umatnya dari bahaya dajjal. Yang kemarin sudah kita sorahkan hadis ini ya. Jadi setiap nabi yang Allah utus sudah mentahzir, memperingatkan umatnya ini dari bahaya siapa? Masih dajjal. Diingatkan, ya. Huwa a'waru 'ainihil yusra. Dia itu buta matanya sebelah kiri. Kemarin masalah kanan dan kiri sudah kita terangkan ya. Insyaallah masih diingat, ya. Huwa a'waru 'ainihil yusra bi 'ainihil yumna dhufratun ghalidah. Dhufratun ghalidah. Jadi mata kirinya itu buta, mata kanannya itu ada segumpal daging yang keras. Apa? Katarak ya, misalkan katarak. Jadi menonjol daging. Jadi kalau kita simpulkan dengan hadis kemarin itu, dua-duanya rusak. Cuman salah satunya buta. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis ini, aqwaru ainihil yusra bi ainihil yumna dhafrah ghalidah. Di matanya yang kanan itu ada daging, segumpal daging yang ngeras, yang keras gitu loh, ghalidah. Ya, yang menggumpal. Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara dua matanya ini apa? Kafirun. Kalimat apa? Kafir. Itu pertolongan Allah untuk orang yang beriman. Karena itu sekalipun Allah memberikan apa? Kemampuan kepada Dajjal ini sebagai ujian atau fitnah di akhir zaman, tapi Allah menolong hambanya yang beriman dengan memberikan alamat-alamat akan apa? Kedustaan Masih Dajjal itu. Di antaranya apa? Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara dua matanya itu lafaz apa? Kafir. Ya. Nah. Yakhruju ma'ahu wadiyani. Ahaduhuma jannatun wal akharu narun. Keluar dengan membawa dua sungai, katakanlah. Katakan wadian atau dua lembah. Cuman dalam riwayat menjelaskan itu sungai. Jadi diartikan seperti itu. Semacam dua sungai, dua lembah. Memiliki dua lembah itu. Ya. Ahaduhuma jannatun wal akhar narun. Salah satunya itu sebagai surganya, salah satunya sebagai nerakanya. Kemarin sudah kita terangkan kan? Jadi Dajjal itu membawa ada neraka, ada surga. Ya. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Apa yang jadi nerakanya Dajjal tadi itu hakikatnya surga Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi surganya Dajjal itu hakikatnya apa? Neraka. Namanya coba seperti itu. Kalau orang nggak betul-betul berbekal dengan ilmu sunnah akan tertipu betul. Jangankan Dajjal hari ini, Masya Allah. Berapa banyak kaum muslim yang tertipu dengan makdrus, katakanlah. Ya? Dengan semangatnya dia bicara ini bid'ah usolli, katakanlah. Perpecahan umat bid'ah, tidak mau politik, tidak ikut campur tangan dengan pokoknya anti politik, seolah-olah membela sunnah. Akhirnya umat tertipu, Masya Allah. Pahlawan, katakanlah. Sekalipun agak kesiangan. Tapi tidak memahami bahwa di balik itu dia berupaya menyuntikkan dalam pikiran kita pemikiran-pemikiran Said Qutb, pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna, pemikiran-pemikiran Usama bin Laden, pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang terfikrah dengan fikrah al-Khawarij. Sampai dengan memelas dia mengatakan, yang itu isyarat pembelaan dia kepada manhajnya. Apa yang dia katakan? Adapun Khawarij kita belum jumpai orang yang mengkafirkannya atau ulama yang mengkafirkannya. Adapun Murji'ah kita jumpai ulama yang mengkafirkannya.
Itu isyarat bahwa dia merasa dirinya itu dibicarakan orang sebagai orang Khawarij. Akhirnya membela, nggak ada orang yang mengkafirkannya. Sekarang kalau tidak dikafirkan, apa dia itu berarti benar begitu? Tidak setiap orang yang tidak kafir berarti itu di atas sunnah. Karena ahli bidah itu bertingkat-tingkat. Jelas. Sudah Nabi SAW mengatakan al-khawarij kilabun nar. Khawarij itu adalah anjingnya neraka. Seperti itu. Bahkan kalau dijumpai membunuh dapat pahala yang besar, kan begitu dalam hadis yang sudah banyak kita sampaikan. Ya. Lalu mengesankan bahwa ahli sunnah ini atau salafiyin itu adalah bentukan Albani rahimahullah taala. Sina Albani itu punya pemikiran apa? Murji'ah. Kenapa Murji'ah nggak mau mengkafirkan sultan yang berhukum selain hukum Allah? Dan beliau memerinci bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Tapi yang paling besar disoroti beliau adalah dalam beliau memberikan takrif kufrun duna kufrin. Dan itu sebagaimana sihirnya para pendahulu kita. Ya, bahwa mereka mengatakan, orang Khawarij itu mengatakan bahwa maknanya bahwa mereka ahli sunnah, katakanlah, atau orang-orang itu menutupi irja mereka dengan istilah apa? Kufrun duna kufrin. Dianggap istilah ulama adanya kafir kecil, itu dianggap pemahaman Murji'ah. Persis seperti penerusnya hari ini. Masih tertipu tak? Saya nggak katakan Madus itu dajjal ya. Nggak saya katakan. Tapi bahayanya itu. Maksudnya kita orang itu kok jangankan dajjal, yang seperti itu saja sudah tertipu. Ta'lim, pernahkah dia membaca kitab ulama salaf ini, kitab Sarf Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Utsaimin? Insyaallah saya bacakan di hadapan antum. Pernah? Enggak pernah. Kita kan diucai, wong saya enggak pernah dengar dalil keluar. Kadang-kadang ya ayat aja yang dihafal itu aja. Yang selalu ceramah itu ada dai yang mengajak kepada taat kepada pemimpin yang apa itu namanya? Apa? Sekuler, katakanlah. Itu terus diulang-ulang dari dulu sampai hari ini. Maka saya terpanggil waktu itu karena banyak sekali dan saya sudah komentar ulama, terpanggil dengan kewajiban saya untuk memberikan peringatan kepada saudara yang masih mungkin saya beri peringatan supaya hati-hati dari suaranya. Karena bisa menerobos masuk ke rumah-rumah yang punya radio muter tidak sengaja, bagus ini, bid'ah lagi semangat-semangat. Padahal dia mememban bid'ah yang lebih besar dari itu. Seperti itu. Nah. Jadi kita ini kalau ta'lim dibimbing dengan kitab ulama ya, kembali kepada ilmu yang sudah Allah berikan kepada para ulama kita. Nah, kembali kepada hadis yang kita bacakan. Ya. Jadi, fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Jadi nerakanya Dajjal itu hakikatnya surga bagi Allah Subhanahu wa taala, dan surganya Dajjal itu hakikatnya neraka bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang itu sudah subhan. Karena memang nampak di mata pengikutnya kalau orang itu membangkang dilemparkan masuk ke dalam neraka. Semakin yakin bahwa Dajjal itu apa? Tuhan mereka. Ada yang lebih berbahaya lagi. Dan itu memang Allah berikan kepadanya sebagai fitnah. Apa kata Nabi SAW? Ma'ahu malakani minal malaikah. Dajjal itu didampingi 2 orang malaikat. Bukan malaikatnya ini juga seperti Dajjal, tidak. Tapi Allah jadikan untuk mengawal Dajjal ini, dikatakan. Ya, dan itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa katakan Allah itu kenapa sudah sejelek begitu masih dikasih malaikat. Malaikatnya bukan mau mendukung Dajjal, tidak. Tapi namanya itu fitnah. Nah kalau begitulah kenapa kok Allah itu bikin ahli bidah, kan maknanya begitu. Justru indahnya dunia itu dengan adanya mereka. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini ahli sunnah kalau gak ada ahli bidah? Bagaimana kita mengetahui sebatas mana kita ini kekuatan, kemampuan kita dan kesungguhan kita, kecemburuan kita untuk mendahirkan sunnah kalau gak ada ahli bidah? Dengan itu Allah akan memberikan pahala dengan sifat Allah yang adil. Jika seorang kita dihukum gak punya alasan memang itu perbuatan dia. Ya, seperti itu. Nah, ma'ahu malakani minal malaikah yusbihani nabiyyaini minal anbiya. Yang wajahnya atau bentuknya itu menyerupai 2 orang nabi dari nabi-nabi yang Allah utus. Jadi dengan wajah dan postur tubuh 2 orang nabi yang pernah Allah utus. Ya. Lau syi'ta sammaituhuma wa asma abaihima
Kata Nabi SAW, andaikan engkau menghendaki, kalian menghendaki, saya akan sebutkan nama kedua Nabi tadi, ya, dan akan saya sebutkan katakanlah bapaknya, dari keturunan siapa. Cuma Nabi nggak sebutkan. Dan itu hikmah tidak disebutkannya tadi. Jika nanti orang nggak berpolemik nabinya, kadang orang itu berpolemik pada furu'iyah, tapi lupa dengan yang penting. Ya, itu nabinya dibahas, siapa nabinya itu, kayak apa dan seterusnya. Tapi lupa fitnahnya Dajjal. Yang penting itu peringatan Nabi akan fitnahnya Dajjal. Jangan membahas ini nabinya siapa, nggak penting. Jadi orang itu kadang lebih membahas ketampanan Yusuf alaihissalam daripada ajaran yang dibawa oleh Yusuf alaihissalam. Jelas itu ya, kadang-kadang seperti itu. Kita sibuk diri bertengkar dalam masalah furu'iyah, tapi pokoknya kita lupa. Ya? Nah, wahidun minhuma an yaminihi wal akhar an simalihi. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, malaikat jadi mendampingi. Ya. Wa dzalika fitnah, kata Nabi, itu ujian. Fitnah, ujian. Fitnah itu artinya ujian. Ya, jadi diletakkannya malaikat di situ itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yaqulu Dajjal. Maka ketika Dajjal ini berkata kepada manusia ini, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian?" Ya. Kemudian alastu uyi wa umid, bukankah aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan? Fa yaqulu ahadul malaikaini kadzibta. Maka salah satu malaikat tadi yang di kanan dan kiri itu mengatakan kamu dusta. Mendustakan itu. Jadi ketika Dajjal mengatakan kepada manusia, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini zat yang bisa menghidupkan dan mematikan? Maka seorang malaikat tadi salah satunya mengatakan kadzibta, kamu dusta. Ya. Tapi ucapan ini ma yasma'uhu ahadun minan nas illa sahibuhu. Manusia itu enggak ada yang bisa mendengar ucapan malaikat ini kecuali temannya malaikat satunya. Paham maksudnya? Jadi ketika Dajjal mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Alastu uhyi wa umid, bukankah aku bisa menghidupkan dan mematikan? Yang mendustakan seorang malaikat tadi, dari dua malaikat tadi. Tapi ucapan malaikat kamu dusta, itu tidak ada yang mendengar kecuali malaikat satunya. Jelas, ini fitnah, namanya fitnah itu seperti itu. Ya. Fa yaqulu lahu sadaqta. Maka malaikat yang satunya tadi membenarkan ucapan malaikat satunya, benar bahwa dia dusta. Tapi ucapan benar kamu itu didengar oleh seluruh manusia. Apa maksudnya? Itu fitnahnya itu seperti itu. Ya? Fayasma'un nasu. Maka manusia seluruhnya mendengar ucapan satu malaikat yang menjawab temannya tadi. Fayadunnuna innama yusaddiqud Dajjal. Maka manusia itu menyangka bahwa dia itu membenarkan ucapan Dajjal. Masyaallah. Itu fitnah. Ini kerasnya fitnah Dajjal. Ya. Nah, wa dzalika fitnatuhu, dan itu adalah fitnahnya Dajjal. Sedemikian itu kerasnya. Ya. Maka karena itu kita perlu siap-siap. Dan kaum muslim itu. Kenapa? Karena kita ini berdiri di depan orang yang seluruh manusia hampir sudah mendustakannya. Kita ini kadang-kadang bisa membenarkannya. Ya kan? Semua kaum muslimin ahli sunnah mendustakan orang yang namanya dukun, itu dusta tadi. Benarnya dusta. Tapi masih ada orang lah, saya kok percaya. Biarlah semua orang katakanlah, biarlah anjing menggonggong, saya tetap lewat. Seperti itu. Bagaimana lagi di hadapan Dajjal ini, yang subhatnya, fitnahnya demikian keras itu tadi. Kembali kepada apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa yasiru hatta ya'tiyal Madinah. Kemudian dia berjalan sampai datang ke kota Madinah. Fala yu'dana lahu fiha, dan tidak diizinkan masuk ke kota Madinah tadi. Sampai akhir hadis. Insyaallah yang itu sudah diterangkan. Jadi termasuk fitnah. Ikhwana fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bahas ba'ud Dajjal. Jelas ya, fitnah Dajjal. Kalau kita terangkan hadis semuanya Masya Allah. Yang jelas kita simpulkan begitu bahayanya Masih Dajjal itu. Dan kita tidak tahu pasti kapan keluarnya. Tapi tanda-tanda dekatnya hari kiamat hari ini sudah banyak. Semua itu ada ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya apa? La yahruju Dajjal hatta yadhalan nasu an dzikrihi.
hatta tatruka al-a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Tidak akan keluar Dajjal ini sehingga manusia sudah lupa mengingat Dajjal tadi. Enggak pernah ada orang yang membicarakan Dajjal, enggak ada orang yang pernah mengingatkan masalah Dajjal, enggak ada. Lupa semua manusia. Ya kan? Dan para imam tidak pernah menyebut, berkhutbah, membawakan materi masalah Dajjal ini di atas mimbar-mimbar mereka. Itu tanda dekatnya keluarnya apa? Dajjal. Ya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, atba'ud Dajjal, pengikut Dajjal, jadi kita harus menyisihkan diri dari ini. Nas dari Nabi SAW. Yang pertama, al-Yahud, orang-orang Yahudi secara umum. Itu adalah para pengikut Dajjal nantinya. Lebih khusus tadi, Yahudi Asbahan. Dari daerah Asbahan. Asbahan itu Iran. Kalau sekarang. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hari ini, sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama kita, kenapa disebutkan Asbahan oleh Nabi? Karena hubungan yang erat antara orang-orang Iran dengan Yahudi. Bahkan kedua fitnah di dunia ini, Yahudi dan Iran, Syiah Rafidah, itu punya pertalian yang erat di dalam menghancurkan kaum muslimin. Jadi kita nggak usah tertipu dengan penampilan dulu, katakanlah siapa? Khomeini, katakanlah, yang kaum muslimin sempat terpukau, kagum, sampai di rumah-rumah dipasang, padahal orang kafir kok. Orang itu kalau sudah mencaci seperti Abu Bakar, Umar, kemudian dilaknatnya, didoakan tiap tahun, bahkan keturunannya dikafirkan, semua sahabat dikafirkan, kecuali 3 atau 4 orang saja. Apa sih nilainya di hadapan Allah? Bahkan sudah mengatakan bahwa Quran yang ada di tangan kita itu bukan Quran yang benar. Kemudian jelas-jelas menghalalkan apa yang Allah haramkan, seperti nikah mut'ah. Zina itu halal apa haram sih? Haram, jelas. Dihalalkan sama mereka. Diberi pahala. Siapa yang zina 4 kali, kata Nabi SAW, nanti berdesak-desakan denganku di surga. Siapa yang nikah mut'ah 4 kali, nanti desak-desakan sama saya di surga. Nah, desak-desakan itu maksudnya dekat sekali dengan Nabi. Semakin banyak, semakin akan mencapai puncaknya surga. Nah, agama Syiah ini sangat digembari oleh orang-orang yang tenggelam dalam syahwat. Sudah enak, nggak perlu biaya. Nggak kewajiban membiayai istrinya kok ini. Kontra aja, 1 menit bisa. Sehingga dulu, na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah alafiyah, pernah ada ide, nggak tahu terlaksana atau tidak di Jawa Timur sana, itu di pintu pusat prostitusi besar di, mungkin di dunia itu, hanya di Indonesia itu, daerah Doli namanya, Doli kan itu di pintu itu mau dipasang biro nikah mut'ah. Jadi masuk akad dulu situ, jadi nggak dosa, untuk menghindarkan dia dari dosa. Jadi resmikan itu kontrak berapa, 2 jam selesai hajatnya, pulang, yang itu juga dapat duit misalkan, bayar kontrak tadi, sudah itu. Terus nilainya surga. Kalau kemarin zina, sekarang dapat surga. Wala haula wala quwwata illa billah. Perbuatan orang-orang Asbahan, Iran. Jadi kenapa dikhususkan? Ada israf. Jadi nggak usah tertarik lah. Oh, saya ada tawaran belajar gratis di Iran, itu hati-hati. Banyak mereka mencari-cari seperti itu. Dibelajarkan di Malaysia, di sana ada Ayatullah di sana di Singapura. Ada yang kirim sana, nanti pulang. Ya itu dia jadi, kalau belum bisa menyebarkan dakwah Syiahnya belum boleh pulang. Nah itu, ya. Nah, jadi pengikutnya adalah Yahudi secara umum, khususnya Yahudi dari Asbahan, daerah Iran. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, yattabi'ud Dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim tayalis. Akan mengikuti Masih Dajjal ini dari kalangan Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka dengan ciri-ciri memakai pakaian semacam jubah, tayalisah. Itu pengikut Dajjal. Yang pertama. Yang kedua, kebanyakan yang mengikuti Dajjal itu an-nisa, kaum wanita. Ya, kaum wanita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yanzilu Dajjal fi hadhihi as-sabaqah
bibirqanatin fayakunu aktsaru may yakhruju ilaihi an-nisa. Kan keluar Dajjal, mampir yanzil itu. Singgah Dajjal itu di salah satu padang pasir yang namanya Mirqanat, katakanlah daerah Mirqanat. Maka yang paling banyak keluar menuju Dajjal itu adalah kaum wanita. Itu para akhwat, bukan berarti kalian harus jadi pengikut Dajjal, tapi kabar semacam ini membuat semakin kita hati-hati. Seperti Nabi SAW mengatakan, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ketika Nabi melihat neraka itu kan, kata Nabi, aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu apa? Perempuan. Itu supaya lebih hati-hati. Karena dikhususkan penyebutannya oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta innar rajula la yarji'a ila hamimihi. Sehingga salah seorang laki-laki itu kembali menemui mertua perempuannya. Wa ila ummihi dan ibunya. Wa ibnatihi dan anak perempuannya. Wa ukhtihi dan saudari perempuannya. Wa ammatihi dan bibinya. Fayusiku haribaton. Maka diikat di rumahnya kencang-kencang. Jadi mertuanya diikat, ibunya diikat, saudara yang putri boleh dikencang semuanya. Kenapa? Makhafatan antahruja ilaihi. Khawatir kalau dia nanti keluar mengikuti siapa? Dajjal. Besarnya fitnah. Ya, dan lemahnya pertahanan kaum wanita. Karena itu perlu betul-betul berbekal dalam masalah ini. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pengikut Dajjal yang selanjutnya adalah kaum Khawarij. Khawarij. Yang keluar firqah Khawarij itu pertama secara besar-besaran pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Secara zahirnya yang sebelumnya pada masa Utsman sampai terbunuhnya Khalifah Utsman di dalam rumahnya. Tetapi bibitnya itu sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Zil Quwaisirah yang menggugat pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Khawarij sampai akhir zaman. Sehingga nanti ahli sunnah Taifah al-Mansurah ini akan berperang melawan Dajjal, yang Dajjal itu akan muncul dari kalangan siapa? Al-Khawarij. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yansa'u nas'atun, akan tumbuh satu generasi, muncul satu generasi, yaqra'una al-Qur'an la yujawiru taraqiyahum, yaitu kaum yang membaca Quran tidak melewati apa? Kerongkongannya. Siapa mereka itu? Khawarij. Jelas dalam nas-nas yang lain. Al-Khawarij. Kullama kharaja farqun qutiyah. Setiap kali muncul kelompok akan dimusnahkan. Ya, seperti muncul hari ini Khawarij, seolah akan musnah sih. Kan ada yang memeranginya. Terus begitu muncul terus. Begitu muncul hilang lagi, diperangi orang, muncul lagi terus. Dari situ isyarat dari Nabi SAW bahwa pemahaman Khawarij dan orang-orang yang mengusungnya tidak akan pernah berhenti sampai yaumul qiyamah. Kenapa? Baru berhenti bersama Dajjal nanti. Jadi akhir peperangan ahli sunnah itu juga bersama peperangan Khawarij. Awal peperangan yang terjadi antara seorang ahli sunnah dengan orang yang menyempal dari ahli sunnah dengan Khawarij, akhirnya nanti juga dengan mereka. Kalau dulu bersama tokoh-tokohnya, kalau nanti dengan pembesarnya yang paling besar, yaitu Masihid Dajjal. Sampai Nabi SAW mengatakan, jadi kullama kharaja farqun quti'ah. Setiap kali keluar satu kelompok dari mereka, ada akan yang memeranginya, begitu hilang tumbuh kembali dan seterusnya, hatta yahruja fi a'radihim ad-Dajjal, sampai keluar dari tengah-tengah mereka itu siapa? Masihid Dajjal. Jelas ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah orang-orang yang dinaskan oleh Nabi SAW secara khusus akan menjadi orang-orang yang mengikuti Al-Khawarij. Dan tentunya adalah orang-orang kufar secara umum akan seperti itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masa Dajjal itu akan berada di bumi ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya yang mulia
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sahabat bertanya, qulna, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lubsuhu fil ardi, bagaimana tentang tinggalnya Dajjal di muka bumi ini ya Rasulullah? Qala arba'una yauman, 40 hari. Di Dajjal itu akan tinggal di muka bumi ini berapa? 40 hari. Sebentar ya, sebulan 10 hari. 10 hari. Tapi ini bukan khurut sabilillah 40 hari. Jangan. Atau mirip barangkali. Nanti keluarnya Dajjal keluar itu. Tapi enggak ya. Mudah-mudahan mereka segera diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal keluar 40 hari, ini kok keluar juga 40 hari. Jadi barangkali takdir Allah seperti itu kadang-kadang ya. Enak. Ba'una yauman. Yaumun kasana. 1 hari seperti 1 tahun. Yang pertama ini, 1 hari pertama seperti 1 tahun. Jadi lama, bukan 40 hari. Tok gitu. 1 hari pertama seperti 1 tahun. Wa yaumun kasahar. Dan hari berikutnya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'ah. Dan hari berikutnya seperti 1 pekan kalau kita. Dalam Islam hitungannya sejumat gitu lah. Dari Jumat ke Jumat. Kalau kita kan seminggu, dari minggu itu sebenarnya kerah dari orang-orang Nasara. Jadi sejumat gitu. Kejumatin, ya. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Sisanya seperti hari-hari biasa kalian. Jadi 3 hari saja. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 Jumat, hari berikutnya sama seperti hari-hari kita ini. Itu cukup lama. Dan itu nas dari Nabi. Apa mungkin nanti matahari kan seperti mungkin? Semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menakdirkan bahwa hari itu seperti 1 tahun, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pernah menahan matahari tidak tenggelam. Ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah itu berperang melawan musuhnya. Tinggal sedikit mau kalah. Dia berdoa kepada Allah. Kepada matahari mau tenggelam, tanya, matahari, kamu diperintah oleh Allah, saya juga diperintah oleh Allah. Ya Allah, tahanlah matahari supaya saya bisa menyelesaikan peperangan ini sebelum maghrib, katakan. Maka matahari perintah Allah untuk diam, tahan. Sehingga Nabi ini memerangi musuhnya sampai selesai sebelum maghrib, baru matahari tenggelam. Diperintahkan jalan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Sampai nanti diperintah jalan terbit dari tempat terbenamnya. Semua itu kabar dari Nabi, harus kita apa? Imani. Jadi kalau sekarang itu sah itu kok matahari bisa berhenti, itu sihir. Nggak bisa, itu khusus Nabi tersebut, nggak akan terjadi lagi. Ada orang sekarang bisa menahan matahari, itu bukan matahari yang bertahan, mata kita yang tertipu. Ada? Sihir itu nggak bisa merubah hakikat. Nah, ya. Aqulna ya Rasulullah, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, hadzal yaumul ladzi kasana. Hari yang sama dengan 1 tahun, ayatina fihi salatu yaumin wa lailah. Apa cukup salat sebagaimana sehari semalam? Karena setahun toh nanti zuhurnya di sana. Apa cukup salat seperti salat kita sehari semalam? Berarti nanti begitu salat subuh terus nunggu lama lagi, katakanlah setengah tahun baru zuhur dan ya, kata Nabi SAW, lah tidak. Tidak cukup. Jadi jangan dihitung seperti salat sehari semalam. Dirulahu qadrahu. Jadi hitung saja. Jadi kira-kira kalau dari subuh sampai duhur itu sekian, jadi kira-kirakan. Sekalipun pada waktu itu masih pagi, karena memang setahun. Jadi salat sebagaimana tetap salat biasa, cuman waktunya adalah dikira-kirakan. Jelas ya? Nah. Summa yanzilu Isa inda manaril bayda sarki dimaskin fayudrikuhu inda babil ludin fayaqtuluhu. Kemudian setelah 40 hari di muka bumi ini, dengan hitungan tadi yang sudah diterangkan, Allah menakdirkan turunnya Nabiullah Isa ibn Maryam. Lalu setelah melalui perjalanan dan peperangan yang panjang, akhirnya Isa ini menjumpai. Isa ini turun dari satu menara putih di daerah timur Dimaski. Sebelah timur daerah Dimaski. Jadi turun dari situ Isa nanti. Nanti sifat Isa kita terangkan dalam pembahasan turunnya Isa, nanti termasuk tanda hari kiamat, ya. Fayudriku inda babil ludin. Maka Isa ini menjumpai Dajjal itu di sisi pintu, namanya pintu Lud, kalau nggak salah di daerah Palestina, ya. Fayaqtuluhu, maka Isa membunuh Dajjal tadi. Dalam riwayat dikatakan ketika Dajjal ini terlihat oleh Isa, maka dia meleleh seperti garam kena sinar matahari.
ya, kemudian dipenggal oleh Isa bin Maryam, dibunuhlah. Ini kembali kepada apa yang sudah saya terangkan tadi, bahwa semua itu sudah Allah tentukan siapa yang berhak. Maka ketika muncul Ibnu Sayyad pada masa Nabi SAW, Umar maju kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, adrib unuq, biar saya bunuh orang ini. Kata Nabi SAW, in kunhu la tastati an taqtulah. Kalau memang Ibnu Sayyad itu dajjal, kamu tidak akan mampu membunuhnya. Kenapa? Kenapa coba? Karena Allah sudah menulis takdir bahwa yang akan membunuh dajjal itu siapa? Isa bin Maryam, bukan Umar. Sekuat apapun Umar tidak akan mampu. Kenapa? Bukan dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bukan dajjal, apa gunanya kamu membunuh Ibnu Sayyad? Kata Nabi SAW. Ketika Ibnu Sayyad itu yang muncul di Madinah, ya, yang sifatnya mirip dengan dajjal, bahkan postur tubuhnya mirip dengan dajjal, bicara yang ngacau. Ketika tanya Nabi SAW, apa kamu beriman bahwa saya ini Rasulullah? Dia balik bertanya, apa kamu beriman saya juga Rasulullah? Ketika matanya ini rusak, ditanya sahabat, sejak kapan matamu itu buta? Saya nggak ngerti. Loh, kamu nggak ngerti, wong itu nempel di kepalamu. Pokoknya saya nggak ngerti. Jadi aneh, bikin jengkel. Itu Ibnu Sayyad. Maka ulama mengatakan mungkin dajjal itu Ibnu Sayyad, mungkin juga tidak. Karena Nabi SAW tidak memastikan jika dia dajjal. Berarti kan tidak pasti. Yang jelas dajjal yang besar yang kita kabarkan dalam sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW tadi akan muncul menjelang bangkitnya yaumul qiyamah. Nah, menjadi 40 hari lamanya dajjal itu berada di muka bumi ini. Kemudian dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bahwasanya dajjal ini tinggal sebelum munculnya dajjal ini, sebagaimana yang sudah kita terangkan, bahwa keadaan alam ini, langit akan mengurangi bagian dari hujannya dan bumi akan mengurangi bagian dari hasilnya. Terus sampai ketika tahun terakhir menjelang munculnya dajjal. Jadi tahun pertama sudah berkurang sepertiganya, tahun kedua sudah berkurang apa? 2/3 dari hasil ini kurang. Langit mengambil 2/3 dari hujannya, bumi mengambil 2/3 dari hasilnya. Sampai tahun terakhir menjelang munculnya dajjal, langit mengambil seluruh airnya dan bumi mengambil seluruh tanamannya. Kering kerontang. Sampai dikatakan tidak ada satupun tanaman dan binatang di muka bumi ini. Maro panjang, ceklik total. Dan manusia dalam keadaan susah betul. Baru Allah mengeluarkan siapa? Dajjal. Itu juga sebagai ujian dari Allah. Dan kondisi seperti itu seolah-olah keluar dajjal sebagai bahasa mereka apa? Dewa penolong. Jadi bagi orang yang beriman, apa kamu ingin saya perintahkan langit supaya turun hujan, lalu kamu beriman saya sebagai Rabb kalian? Kalau iya, turut. Coba kemarau 1 tahun. Didahului sebelumnya kemarau yang panjang, kemarau sampai 1 tahun nggak ada sama sekali. Dalam keadaan butuh betul minum, katakan. Ada orang yang mau memberi minum. Kalau tidak sabar dengan imannya, tertipu hanyut bersama siapa? Masih Dajjal. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tentang masalah Masih Dajjal yang insyaallah sekalipun singkat, tapi mudah-mudahan bisa memberikan ilmu dan gambaran kita yang benar terhadap siapa itu Masih Dajjal. Dan masalah polemik hari ini, apakah Dajjal sudah muncul atau belum? Kita menyatakan bahwa segala atau setiap orang yang mengaku dia dengan pengakuan yang tidak benar, baik itu sebagai sesembahan, seperti Sai Baba katakanlah yang di India, atau mungkin sebagai nabi, maka itu adalah Dajjal. Tetapi bukan Masih Dajjal sebagai alamatul kubro nanti menjelang bangkitnya yaumul qiyamah. Tapi apakah cikal bakalnya itu? Bisa iya, bisa tidak. Kita jawab wallahu alam bisawab. Tapi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita ini mempersiapkan diri ketika fitnah itu sudah muncul. Sebagaimana para sahabat itu ketika Nabi SAW menghabarkan tentang fitnah, maka dia segera mempersiapkan diri untuk menyelamatkan diri dari fitnah tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sampai di sini pembahasan kita tentang Masih Dajjal, dan sekali lagi kita berupaya bekerja sekuat tenaga untuk talabul ilmi, dan kita tidak boleh bersenda gurau atau main-main dalam mengemban
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang kita pikirkan atau kita pahami itu perlu dirujukkan kepada pemahaman yang benar dari pemahaman para ulama kita, supaya kita tidak menyendiri dari para ulama kita. Sedang Nabi SAW mengatakan, al-barakatu fi akabirikum, keberkahan itu ada pada orang tua kalian. Kalau itu secara umur, bagaimana kalau dia tua dalam ilmunya? Maksud kita ya. Jadi berkah itu pada ulama kita. Tanyakan kepada mereka bagaimana kita meminta bimbingan mereka untuk menjalani sunnah Nabi SAW itu secara benar, sehingga kita tidak terperosok kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sekalipun di awalnya dibungkus dengan bungkus yang indah. Ya, ketahuilah bahwa kebatilan suatu saat akan nampak sebagai suatu kebatilan, dan apa yang hak insya Allah akan awet dan abadi di muka bumi ini. Sebagaimana hal itu, al-sifat tersebut memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya. Nah, wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ada pertanyaan yang lampau yang belum terjawab, tapi pertanyaan ini semuanya berkaitan dengan tafsir Quran. Pertama, surat Al-Maidah ayat 100, yang artinya tidak sama sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Walau a'jabatkum kasratul habis, kata Allah SWT. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Maknanya sebenarnya bahwa perkara yang buruk sekalipun banyak, atau mungkin sekalipun menguasai sesuatu, itu tidak akan memberi manfaat kepada pemiliknya sedikit pun. Itu maksud dari tafsir tersebut. Ya, bal yadurruhu fi dinihi wa dunyahu. Bahkan suatu yang buruk itu akan memadaratkan kepada pemiliknya, baik dalam urusan dunianya, apalagi dalam urusan apa? Agamanya. Yang kedua, bahwasanya dalam kaidah Islam itu tidak akan ada sesuatu itu yang sama dalam arti sama betul. Apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Sekalipun orang-orang yang melakukan keburukan itu berupaya memoles atau mengesankan bahwa yang buruk itu baik, tapi suatu saat tetap akan ada perbedaan tersebut. Ya? Nah, karena itu adil menurut ahli sunnah wal jamaah atau menurut para ulama kita adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada yang berhak, bukan harus sama rata. Demikian ya tentang makna surat tersebut. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu saja dulu yang kita jawab. Satu, karena memang banyak masalah tafsir semua. Jadi sampai di sini dulu. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.